Dan Ya. apakah De Bruyne itu yang membuat City tampak goyang di musim lalu? Ya pasti, karena kita lihat berapa kali De Bruyne ketika dia balik dari cedera pun dia kontribusinya besar ya, gol, assist, bahkan gol-golnya itu penting banget di dalam menjaga momentumnya City yang akhirnya hilang beberapa musim lalu. Tapi ya memang ada yang nggak benar juga di City menurut gua ya, kayak si Jack Grealish itu kan kehilangan banget touch-nya, entah kenapa ya. Dia nggak bisa jadi pemain yang sama seperti ketika di Aston Villa, dan Bernardo Silva juga mungkin bagus, tapi banyak orang kalau expect dia untuk tampil lebih, kalau gue bilang sih iya, dia untuk tampil lebih mengangkat timnya ketimbang apa yang dia tunjukkan. Mungkin dari aspek seorang winger yang sukses di City ya sejauh musim kemarin mungkin si Jeremy Doku ya. Dan mungkin di sinilah kita lihat Pep ingin nyari alternatif yang berbeda ya dari apa yang bisa ditawarkan, karena Tijani bukanlah De Bruyne, permainannya beda. Dia bukan tipe yang passer, walaupun memang dia bisa main lebih ke dalam, dan ketika Tijani pertama main di akademi dia model permainannya dia Iniesta ya, dia memilih Iniesta sebagai idolnya. Nah, cara bermainnya seperti itu juga, tapi kita lihat dia musim lalu MVP di Itali karena goal getternya ya, apa yang dia bisa dapatkan dari lini kedua, finishing yang dia bisa lakukan keren banget sepanjang musim lalu. Dan kalau sekarang dengan Ryan Cherki dan Ait Nuri di sisi kiri akan memberikan lebih banyak pace, lebih banyak kreativitas yang semoga akan bisa dipakai nih, karena kita tahu Pep ini kan apa ya, mungkin kuburannya pemain-pemain kreatif nih ya, karena kita tahu berapa winger di sana nggak bisa bermain sebebas dia bermain di klub sebelumnya ya. Contoh paling pasti Grealish, entah masalah apa yang terjadi ke dia. Kebanyakan minum. Iya, kebanyakan minum juga, kebanyakan party, habis juara kan. Nah, ini yang kita pingin lihat sebenarnya, pemain pelatih yang, apalagi kalau kita harapkan dengan kehadiran Pep Linders di situ ya, Pep Linders yang main di bersama klub, main gegenpressing, bermain 4-3-3 menyerang dari sisi flank ketika itu. Diharapkan kehadiran dia ya bisa mengubah sedikit gayanya Pep yang kalau ada winger itu dia cenderung ngoper ke belakang. Kalau ada bisa udah one on one sama pemain cenderung ngoper ke belakang. Nah, itu yang kita nggak pingin lihat kan. Kita pingin lihat winger yang benar-benar nyerang pemain kayak si PSG, Kvaratskhelia di PSG, Desiree Doué, Barcola. Kita pingin lihat pemain yang seperti itu berani take on dalam situation one on one. Tapi lu ngelihat Tiani dengan ini kan baru semusim di AC Milan, meskipun memang bagus gitu ya. Sudah proven belum sih ini bisa menggantikan KDB? Ya tentu kalau dibilang proven ya berdasarkan track record dia, apa yang udah dia lewatin emang setahun doang ya di AZ, terus kemudian di Milan kemarin, tapi dia nunjukin dia bisa bermain di level tertinggi bersama Belanda juga. Dan kontribusi gol ini dari lini kedua kan juga diperlukan. Mereka tentu nggak pingin tergantung dari Holland seorang. Marmoush bisa gantiin emang, tapi dia pemain yang juga tipe berbeda dari Haaland. Dia bisa bermain di number 10, dia bisa bermain di depan. Masalahnya kan siapa yang bermain di belakang striker itu. Dan satu lagi pemain yang hilang adalah Phil Foden ya. Kita nggak tahu Phil Foden kemarin sepanjang musim kemarin kenapa gitu, salah makan, apa salah minum, apa salah kenapa gitu, karena dia bukan pemain sama seperti yang terpilih jadi pemain terbaik di Inggris pada musim 23-24 Sebelumnya. jauh banget kontribusi gol dia. Oke, dia masih nyetak double digit gol, tapi double digit gol dia itu datang dalam rentang Januari Februari kayaknya. Untuk periode 2 bulan dia nggak ada konsistensi yang sama seperti Foden yang kita kenal bisa main sehebat itu menjelang Euro kemarin. Jadi itu yang harus dia pecahkan juga si Pep. Bagaimana cara implement Foden agar bisa bangkit lagi kayak dulu sih.